melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini secara virtual kita dipertemukan di dalam sebuah majelis taklim, yaitu guna mengkaji ilmu-ilmu dari Allah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena jasa beliaulah kita bisa tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam wahyu ilahi, kemudian yang ketiga sambutan dari pimpinan kampus STIE ISTIE Katana Upaweda, kemudian kajian inti, tanya jawab, dan penutup. Marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam wahyu ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh adik kita Novi dengan sari tilawah, yaitu adik kita Monica. Untuk Dek Novi dan Dek Monica, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi asyra bi'abd Lailam minal masjidil Alladzi barakna liuriyatina innahu wassami'ul basir.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebenaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Melihat, Maha Melihat, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bacaan Al-Quran tadi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari bacaan ini tadi kita bisa menjadi jembatan kita untuk mengingat kebesaran Allah ketika memperjalankan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sekarang kita peringati dalam acara Isra dan Mi'raj. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua STIE Katana Upaweda Yogyakarta kepada Bapak Insinyur Muhammad Rifai Arif, Magister Manajemen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada hari ini kita bisa melaksanakan pengajian secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ustadz Agung Budianto, MP PhD. Yang kami hormati jajaran pimpinan dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan. Pada malam hari ini tentunya kita mengadakan pengajian perdana secara webinar dan ini merupakan kegiatan yang baik bagi kita semuanya dan bertepatan dengan menjelang puasa, peringatan yang secara nasional diperingati bersama, yaitu Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini peringatan yang dari kecil hingga besar di desa maupun di kota diperingati di masjid-masjid, di musola atau di organisasi-organisasi, dan peristiwa yang sangat penting tentunya. Perintah sholat 5 waktu yang dihasilkan dari Isra Mi'raj. Dan kajian tentang Isra Mi'raj dari yang kami dengarkan dari sejak kecil sampai sekarang dan mungkin sampai nanti tidak akan ada selesainya. Karena kajian spiritual yang seperti ini, apalagi menyangkut perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sangat jauh
dan itu masih di permukaan bumi, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-8, di mana di langit ke-7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan dilanjutkan ke langit ke-9 dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala di langit yang di arsy-Nya Allah. Dan ini tentunya di luar logika manusia dan itu menguji iman kita semuanya. Dan sejalan dengan perjalanan umur, pemahaman Isra Mi'raj tentunya akan memperdalam iman kita semuanya. Dan pada malam hari ini tentunya Ustadz Agung Budianto akan mengkaji lebih dalam dan mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita lebih baik, dan sholat yang kita selenggarakan kualitasnya, harapannya juga kualitasnya semakin meningkat. Saya kira itu sambutan dari kami. Mudah-mudahan teman-teman di STIYU bisa mengambil ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj. Demikian Ustadz Agung Budianto yang bisa kami sampaikan, dan teman-teman semuanya di STIYU. Mudah-mudahan untuk pengajian selanjutnya tetap terselenggara 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Ya mudah-mudahan tidak seumur hidup sekali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Rifai Arif. Untuk selanjutnya adalah pengajian inti. Akan tetapi sebelum pengajian inti kita mulai, terlebih dahulu kami bacakan sekilas tentang kurikulum vitae Ustadz Agung Budianto. Jadi Ustadz Dr. Hewan Haji Agung Budianto, MPPHD. Beliau ini adalah dosen di Universitas Gadjah Mada, yaitu menduduki wakil dekan bidang akademik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Beliau ini menyelesaikan S3 di Yamaguchi University, Jepang, dan beliau ini selain berkecimpung di bidang akademik, memang beliau ini kalau untuk di Kabupaten Sleman ini beliau cukup familiar sebagai akademisi yang ustadz. Kebetulan saya sering juga bertemu dengan beliau ini di IKADI dan DMI ya. Kemudian beliau juga beraktivitas sebagai asesor Ban PT dan pernah di LPDP. Mungkin sekilas itu kurikulum vitae dari Ustadz Agung Budianto. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Agung Budianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Mas Suprono sebagai MC pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur dari STIE Ekatana Upameda, rahimakumullah, beserta jajaran pimpinan di institusi ini juga yang sangat kami hormati. Kemudian para dosen, karyawan, mahasiswa yang juga kami hormati, lalu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'inu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa in id yakhsha sidrata wa yakhsha ma dzaqal basharu wa ma tagha. Sadaqallahul azim. Ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, maka satu hal yang menjadi titik fokus adalah perjalanan dari Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tadi Bapak Direktur mengatakan sejak kecil sudah ikut peringatan Isra Mi'raj. Ya memang demikianlah. Bahwa Isra Mi'raj itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Apalagi kalau kita bicara tentang perjalanan yang di dalamnya banyak kisah-kisah. Kisah-kisah itu diceritakan di dalam hadis, di dalam kitab maupun suhuf. Ya. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Isra Mi'raj itu disebut 2 surat saja. Yang pertama adalah Al-Isra, sebagai justifikasi dari peristiwa Isra yang tadi dibaca oleh Qori tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil harami minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu huwas samiul basir. Yang saya baca adalah surat An-Najm ayat 53. Surat ini menceritakan tentang Mi'raj. Jadi dari Al-Quran sendiri, Isra dan Mi'raj itu berada dalam susunan mushaf Al-Quran di 2 surah yang berbeda. Padahal peristiwanya itu nyambung. Nah ini yang menarik. Jadi peristiwanya nyambung, tapi surahnya berbeda dan jauh. Yang satu surat ke-17, yang kedua surat ke-53. Dan yang menarik lagi, kalau kita baca Al-Isra, Isra Mi'raj itu hanya disebut di surat ayat pertama saja. Ayat berikutnya sudah menceritakan hal-hal yang lain. Nah, tentunya ini menarik untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, saya akan bicara tentang kegoiban yang ada di dalam konteks Isra dan Mi'raj. Saya suka menggarisbawahi ini karena memang sekarang zamannya orang itu sudah mulai, meskipun di dalam Islam kegoiban menjadi awal dari sebuah kepercayaan atau keimanan, tapi pada perkembangannya ada terjadi distorsi, kalau boleh saya atur. Ada semacam pergeseran. Apa sebenarnya nilai kegoiban itu pada zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Maka dari itu SDEE ini sungguh hal yang sangat menyenangkan, menggembirakan Bapak Ibu sekalian kembali kepada kegoiban lagi. Pengajian itu isinya mesti kegoiban. Tapi kalau orang sudah nggak mau ngaji, nggak mau bicara kegoiban, maka itu sungguh merugi. Kita itu menjadi orang yang nikmat karena percaya kepada kegoiban. Kita menjadi orang bahagia itu karena goib. Fenotipnya, nampaknya adalah sebuah kehidupan yang kita lihat. Tapi sebenarnya prosesnya itu goib semua. Ya, cuman karena kita tidak menyadari sehingga seolah-olah goib itu mesti terkait dengan setan, terkait dengan jin, terkait dengan surga dan neraka. Padahal sebenarnya proses kegoiban itu selalu ada di dalam kehidupan sejak kita itu bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, seperti hari ini alhamdulillah saya mungkin bisa bareng-bareng bersyukur kan menikah bisa ketemu. Saya juga baru pertama kali ini bertemu dengan keluarga besar SDEE ini. Baru sekali ini karena lewat Mas Leli ya yang sama-sama kami ngaji di Embun Pagi dan beberapa pengajian. Nah, ini juga sudah sunatullah, takdir Allah. Kita bisa ketemu, matur nuwun sangat nih. Saya menjadi bagian dari SDE ini. Semoga suatu saat bisa bertemu luring dengan kami. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa hadir di sini itu juga sebuah kegoiban.
dari sebuah perjalanan yang panjang. Makanya ketika di masa COVID ini, sampai hari ini kan yang meninggal sudah 40.000. Jadi dalam konteks kesyukuran, maka ini merupakan hal yang luar biasa. COVID-19, kalau Bapak Ibu pirsa, itu kan hanya 20 kilobase. Dan kita hanya bisa melihat dengan mikroskop. Ya, itu saja yang dilihat hanya struktur proteinnya saja. Bentuknya saja kita itu nggak bisa melihat, saking kecilnya. Tapi Masya Allah, Gusti Allah itu punya kehendak, sesuatu yang kecil itu menggoncang dunia yang katanya hebat. Nah, faktanya sampai hari ini 40.000 yang meninggal, itu kan jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, ketika kita berada di dalam proses ini, ya kita harus bersyukur pada Allah SWT, karena keluarga besar ini masih diberikan panjang umur. Banyak orang itu kan harusnya mau ikut pengajian, tapi kan waktunya nggak ada. Makanya ketika saya diundang kemarin oleh panitia, 3-4 hari atau 5 hari yang lalu, ya saya bicara Bismillah insya Allah. Saya lihat jadwal kosong, Alhamdulillah. Karena saya juga yakin, apakah kalau saya tunda seminggu lagi, apakah saya masih bisa ngaji apa tidak? Alhamdulillah hari ini saya masih bisa ngaji. Bapak Ibu sudah bisa ke sini. Jadi satu, ketika kita bicara Isra Mi'raj adalah bicara kerendahan hati. Untung ada COVID, sehingga ini menohok kita dalam konteks keimanan. Coba Bapak Ibu, surat Al-Anbiya 35. Allah SWT itu mengatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnatan wa ila inna turja'un. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam konteks surat Al-Anbiya 35 itu COVID-19 itu merupakan salah satu peringatan dari Allah SWT. Peringatan untuk apa? Peringatan bahwa yang ada di dunia ini akan mati, akan habis. Dunia ini kan tidak endless, tapi kan terminated. Makanya Corona ini kan menohok orang Indonesia yang mulai sombong. Ya, sombong karena kekuasaan, sombong karena jabatan, sombong karena kesehatan, sombong karena dunianya. Akhirnya Allah memberikan Corona ini dalam konteks ini loh ya. Akhirnya kan kita harus tersadar, sing punya jabatan yo iso mati, sing ora ndek jabatan yo mati. Sing sugih yo mati, yang melarat yo mati kan gitu. Sing kuru yo mati, nah, sing lemu kayak saya ora mati kan gitu ya. Karepe saya kan gitu. Nah, dalam konteks ini kan artinya semuanya bisa mati. Lalu sekarang sing diumukke apa? Saya beri contoh saja lah, Bapak Ibu kan ada di lingkungan ekonomi ya, sekolah tinggi ekonomi. Saya bersama teman-teman di biologi, saya di kedokteran hewan, teman kedokteran di biologi, orang-orang ahli virus, kayak apa mencari obat itu? Yang katanya orang pinter di Gajah Mada, sampai hari ini aja nggak bisa kok nemukan obatnya. Bayangkan, 1 tahun lebih, obatnya nggak ketemu sampai hari ini. Lalu saya kan mau bicara apa? Mau kita bilang orang pinter, pinter dari mana? Oh, nyatanya raiso. Baru dikasih aja 1 tahun yang ketok aja nggak bisa. Mau umuk opone, umuk le pinter yang mana? Oh nyatanya mati yo. Sekarang vaksin gitu kan ya. Ya ketemu vaksin alhamdulillah gitu kan. Nah, semoga yang sudah divaksin menjadi kebal. Itu kan sebuah usaha. Nyatanya saya mati yo, saya oke. Yo memang itulah. Insya Allah kita menjadi sehat. Kemarin saya sudah kena vaksin. Nah, kebetulan saya dapat giliran kan. Nah, lalu kemarin ada rapat pimpinan di kampus. Wah, mulai cerita itu. Mulai Pak Rektor sampai Wakil Rektor, Direktur itu mengatakan, wah saya itu jadi ngantukan nih habis vaksin kan gitu. Pak Rektor bilang juga, iya saya ngantukan Pak Wir juga. Saya yang ditanya, Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz ngantuk enggak gitu. Saya nyantai jawabnya, gimana Pak Rektor? Saya itu baru daftar aja sudah ngantuk kok, saya bilang gitu kan. Wah, udah ketawa semua gitu kan. Wah, ini dong disontek malah wis ngantuk gitu kan ya. Ya, artinya apa? Kita itu diingatkan oleh Allah, wa nablukum bisari wal khairi fitnatan wa ila ina turja'un. Artinya jok kementos lah orang Jogja itu. Lalu saya kira kementos opo nih? Muni pinter sih kaya ngopo. Muni ampuh sih kaya ngopo yo mati tenan kok. Muni sehat kepiye? Sekarang yang hadir ini berapa ini Mas? 38 orang.
Ayo, siapa yang yakin besok pagi dibangunkan oleh Allah SWT? Siapa yang yakin? Lah kok bicara sebulan lagi? Bicara setahun lagi, kalau malaikat Israel kementuse raja mak. Sesok iso mati sampean. Kan gitu kalau dalam konteks keimanan kita. Sekarang kalau sudah bicara itu dengan saya COVID, ya wes gitu. Nikmati saja sambil bersyukur. Kurangi kita itu kesombongan, tak kabur karena pintar. Yang beriman ora oleh takabur. Yang pinter sing berbuat baik saja ndak boleh takabur. Ini konteksnya demikian. Berbuat baik itu selama kita itu bukan nabi, Rasulullah SAW, perbuatan baik kita itu pasti nisbi atau bias. Tidak ada kebaikan mutlak. Makanya di dalam Islam orang berbuat baik itu tidak boleh ujub. Ujub itu bangga dengan dirinya, apalagi sombong, menyombongkan kebaikan itu. Saya memberikan contoh kecil, atau Bapak Ibu sekalian. Kenapa perbuatan baik di dunia itu masih konteksnya adalah tidak boleh ujub. Karena kebaikan di satu sisi itu bisa keburukan di sisi yang lain. Saya sering cerita ini, fakta yang tidak terbantahkan, bahwa kebaikan itu nisbi. Satu saat, saya itu turun dari mimbar kuliah subuh. Kemudian, ada jamaah yang deketin saya, Ustadz, makanya kalau kondur gitu, orang Jogja kan, mampir di bengkel saya. Bengkel saya itu sudah bengkel tambal ban, Ustadz. Oh, siap, saya bilang gitu. Kalau pripun nyuwun didongani. Wah, saya wis mikir, ayo zaman Nabi ra ono tambal ban. Lah kok kondongane tambal ban? Wangel saya mikir. Apa donga tambal ban cara Nabi kan gitu. Saya sebagai bismillah lah, donga ya sing apik nggo basa Jawa. Akhirnya saya ke sana, mampir, ya betul dia punya bengkel kecil gitu, tambal ban. Motor sama sepeda kan. Bos, donga itu aja. Barokah itu. Robi auzilni muzalan mubarokan wa anta khairul muzilin. Tak kon dongane karo Al-Fatihah. Betul. Wah, nggih, semangat. Tak dongane apik. Sore dia SMS WA saya. Ustadz, terima kasih. Doanya Ustadz makbul. Biasanya yang bocor 2, hari ini 13. Gitu. Wah, mantep toh. Lah saya kan mulai mikir, gitu kan. Lu sing duwe bengkel lu seneng gak dongane. Sing bocor 13. Jelas sing wong 13. Ayo mesti misuh toh. Aku bocor iki mergo didongani Ustadz Agung. Artinya kebaikan sekalipun itu belum tentu kebaikan untuk kita. Untuk orang lain itu belum tentu itu sebuah kebaikan. Makanya berbuat baik aja ujub. Imam itu dawa anggepe masuk surga mergo dawa, ora. Dipisui karo jamaah gitu kan ya. Oh, suwi dawa gitu kan ya. Saya wis hafal, maka sekarang saya ikut keinginan jamaah. Ngimami wis pendek-pendek wae, ikut pasar kan gitu. Nah, pernah ya saya itu ngimami Ramadan, saya datang gitu sebelum Covid dulu. Nah, saya mlebu wis enek sik waduh. Waduh, Mas Agung suwe kan gitu. Saya yo krungu itu, tak tenan. Saya kan biasa nih, pingin itu kalau ngimami yo tak campur. Jus 30 karo ayat-ayat, yo ben variasi to. Lagi dawa titik untuk sak ruku, mburi dhewe wis watuk. Suwe gitu. Aja sik pojok kiwa ya ngomong. Salah masjid gitu kan, sesuk pindah, saya mangkel yang balik pindah kono gitu kan, jadi wong kocluk do sholat gitu kan ya. Dan artinya apa? Kebaikan di satu sisi itu belum tentu kebaikan di sisi yang lain, apalagi di perguruan tinggi ada Pak Direktur, Bu Wakil Direktur, dosen lah kemenduse raja, anggapnya ra tau salah kan gitu. Itu kan di mata dosen, di mata mahasiswa ya belum tentu, bisa aja yang benar mahasiswa atau sebaliknya. Itu biasa, di mana-mana makhluk paling susah diatur kan jenenge dosen. Nah gitu lah. Itu ya susah ya podo gitu. Nggih Pak Direktur. Nggih ngoten mawon gitu. Wong yo ngatur dosen gitu. Artinya apa? Dalam konteks ibadah ya biasa. Nah, dalam hal inilah yang namanya kegaiban ada di sana. Ada kekuatan yang kita tidak tahu, itu yang penting. Yang kita tidak pernah melihat, tidak pernah kita itu mendengar, tidak pernah tersirat di dalam hati, tapi itu terjadi, termasuk ini membolak-balikkan hati itu.
Nah, inilah konteks daripada Isra dan Mi'raj dalam konteks ini. Saya ulangi sekarang. Surat Al-Isra ayat 1. Itu kan sebenarnya ini latar belakang ya, sedikit review karena ini sudah biasa. Terjadi di tahun 621 Masehi. Yang saya informasikan cara ngitungnya. Mesti mboten do gatek nggih lak jenengan pun itu urusane ustaz sing gatek nggih. Jamaah wis manut wae lah ngoten nggih. Jadi ngoten iki. Lahir Rasul itu 571 Masehi. Diangkat jadi Rasul itu usia 40. Jadi 571 ditambah 40. Itu 611 Masehi. Lalu Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Jadi 611 ditambah 10, 621 gitu. Nah, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ketika Abu Thalib dan Siti Khadijah Al-Kubra itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Setahun sebelum hijrah. Makanya kalau dalam sejarah hijrah Siti Khadijah itu sudah tidak ada. Bahkan semua yang kisah di Madinah itu Siti Khadijah sudah tidak ada. Bapak Ibu nggak akan pernah menemukan kisah-kisah dari Siti Khadijah Al-Kubra, seorang wanita yang sangat istimewa. Tapi karena apa? 1 tahun sebelum hijrah, Abu Thalib itu dipanggil Allah SWT, Siti Khadijah itu dipanggil Allah SWT, sehingga menjadi tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Isra Mi'raj itu dipakai untuk menguatkan hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau kuat di dalam meneruskan perjuangan itu. Nah, jarak dari Mekah ke Yerusalem, Baitul Maqdis itu 1.500 km. Ya. Mekah sampai Palestina itu 1.500 km. Kalau Indonesia itu dari Anyer ya Lampung Banyuwangi gitu ya. 1.500 meter. Berarti wis nyebrang barang itu jaraknya gitu. Pun sampean percaya kula mawon gitu. Nah, ini bekas kondektur kok ya 1.500 km. Dulu perjalanan itu 2 bulan PP. Pada zaman itu naik onta. Ya, 2 bulan PP. Sehingga ketika Rasul itu membutuhkan waktu 1 malam, ini menjadi persoalan pada saat itu. Ini bukan sepele. Persoalan waktu ini menjadi penting. Kenapa? Karena pada saat itu, Rasul pada titik terendah kepercayaan orang pada saat itu. Bapak Ibu tahu, hijrah itu kan karena apa? Karena Rasul itu sudah terisolasi. Ya, sehingga yang ikut hijrah itu kan hanya 80-an. Bapak Ibu tahu perang Badar setelah hijrah kan cuma 313. Bayangkan, untuk tentara 313 wani perang musuh ribuan. Yaitu Rasul kita. Nah, saat itu Isra Mi'raj terjadi ketika titik terendah kepercayaan orang. Kalau sekarang ini Isra Mi'raj percaya kabeh, samina wa ata'na. Waktu itu orang masih percaya. Dan waktu itu Rasul berat karena sedang ada justifikasi untuk mengusir Rasulullah. Rasul itu kan dilindungi oleh Abu Thalib, 2 orang utama di Mekah pada saat itu, ditambah supporting finansial dari Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra itu sebelum menikah ke Rasulullah menguasai 70% perdagangan yang ada di Mekah. Jadi harta perusahaan di Mekah saat itu dikuasai oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Walaupun akhirnya nanti habis. Karena apa? Untuk perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika ditinggal itu, ya dalam kesedihan, Rasul tertidur di Hijr Ismail. Bapak Ibu yang sudah tindak ke Mekah kan atau umroh atau haji kan dapat membayangkan bahwa Hijr Ismail itu ya itu ada di samping Ka'bah itu. Rasul tertidur, lalu malaikat Jibril datang. Setelah itu membangunkan Rasul. Nah, lalu disuruh ke pintu Ka'bah. Dan terlihat ada satu binatang yang belum pernah dilihat. Binatang itu dari bentuknya adalah kuda, ya, lalu bersayap yang dikenal dengan buruk. Nah, buruk itulah yang menjadi tunggangan saat itu. Dan ini aja disoal gitu ya. Yus nyencang nanti, mangane sopo gitu ya, enggak usah. Karena memang ini gaib tadi. Akhirnya singkat cerita berangkatlah dari Mekah di sore hari habis maghrib sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis
baru ada dari Al-Isra berpindah ke surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlata ukhra. Maka Rasul itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Indah Sidratil Muntaha. Ada di Sidratul Muntaha. Indahu Jannatul Ma'wa. Yang dikelilingi oleh surga sebagai tempat tinggal. Ityahsa sidratul mayahsya. Jadi tempat surga itu diliputi sesuatu yang meliputi. Madzaqal basaru wa matagha. Pandangan Rasulullah itu adalah terbatas itu ya, apa yang dilihat dan tidak melampauinya atau togha. Dan ini adalah bentuk dari Al-Kubra, Allah yang Maha Kuasa. Lalu naiklah ke langit, ketemu Sidratul Muntaha, singkat cerita mendapatkan perintah puasa. Kok puasa, sholat. Nah, setelah itu turun, Rasul kembali. Ini kan konteksnya kan di situ. Rasul lalu kembali kemana? Rasul kembali ke Masjidil Haram. Nah, proses itu berlangsung malam. Nah, pada saat itulah Rasul sedang dimintai justifikasi untuk diusir. Rasul gendeng kan gitu konsepnya. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jarak yang ditempuh dalam waktu 1 bulan, 2 bulan pulang balik hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Padahal saat itu ya kita tahu pada saat itu orang-orang jahiliyah, Quraisy, tokoh-tokoh itu sedang mencari pembenaran, ya justifikasi untuk mengusir Rasulullah. Jadi ini gaya Quraisy. Jadi kenapa Rasul itu menjadi keturunan Quraisy? Karena orang Quraisy itu terkenal punya harga diri yang tinggi. Yang kedua, orang Quraisy itu orangnya keren gitu ya sebenarnya. Orang-orang Quraisy itu memang dipilih orang istimewa. Yang cerdas, keren gitu kan, dan punya harga diri. Makanya ketika mau mengusir Rasulullah, itu perlu justifikasi. Justifikasinya adalah hari itu kedapatkan Abu Thalib sudah nggak ada, Siti Khadijah nggak ada, kan tinggal mencari pembenaran. Akhirnya Rasulullah kundur, lalu di Masjidil Haram beliau itu bercerita bahwa saya baru saja tadi malam gitu kan, saya baru saja tadi malam dari Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Nah, peristiwa itu menggemparkan. Ya, buat kelompok itu abu-abu gitu, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, tokoh-tokoh Abu Gosok, jadi satu grup gitu ya, WA grup gitu kan. Ada dulu WA grup abu-abu itu. Sesuk wis ono sing nge-share bar subuh gitu kan. Ya kayak yang sekarang kan bengi nge-share. Kayak ayo tahajud gitu kan. Ono sing semangat yo, lu jawab ora gelem kalah. Ha iki aku gek tahajud. Nah, itu jadi tahajud nyambi WA. Kan gitu. Sekarang itu dulu juga esok-esok wis nge-share. Wah, ada berita gembira. Opo? Itu saut-sautan itu dengan grup WA-nya abu-abu itu. Rasulullah wis canda ini gitu kan. Gendeng ini ada bukti apa dititak ini beliau kok jadine Muhammad itu pulang dalam waktu 1 malam. Langsung ra mungkin gitu kan. Wis pokoknya kan ono sing ngekeki jempol telu gitu kan. Ireng neh gitu kan. Ono sing nganggo emotikonnya itu siap ngono lho. Miring gini lah ada toh Pak. Wah gitu toh. Ono sing joget-joget lemu ngono kayak saya kayak gitu toh. Pokoknya wis seneng lah ini ada justifikasi. Ada satu yang belum dari tim itu ya, tim inti itulah ya. Abu-abu itu adalah seorang yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak komen di dalam grup itu. Iya, nggak tahu ini, cuma centang satu kan gitu modelnya gitu kan. Sajain kentekan ini data ini atau paketan entek Abu Bakar itu. Kalau gitu cari gitu kan. Ini konteksnya begitu. Itulah Quraisy gitu. Dia selalu mau setiap ini rembugan gitu loh. Ada mereka punya aturan-aturan yang ditaati. Nah, kenapa dia memusuhi Rasulullah? Karena Rasul dianggap ancaman agama dari nenek moyang, sehingga abu-abu ini itu kehilangan sebuah penghargaan, harga dirinya itu akan tertohok ketika Rasul itu membawa agama baru itu. Singkat cerita, Abu Bakar itu dulu namanya Abdul Ka'bah karena dia tinggalnya di Ka'bah. Dan beliau itu sebenarnya tunggal Mbah Canggah kalau nggak salah. Jadi dengan Rasulullah itu ada nasabnya gitu kan ya, dari kakek ke kakek buyut kakek Canggah itu ya ada nasab di situ. Nah, setelah Abu Bakar datang, apa komentar Abu Bakar? Saya percaya. Ini, saya percaya gitu kan. Apapun yang dikatakan Muhammad.
Bahkan kalau Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada, gitu kan, di balik bukit itu ada musuh yang mau menyerang, saya juga percaya. Sejak saat itulah Abu Bakar di Rasulullah dan Allah SWT. Wa ma yatullahu wa rasulahu la'alakum tuflihun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengalami kebahagiaan. Dan betul, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, 1 bulan. Bahkan 2 bulan. Maka Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang saya percaya. Nah sekarang, orang sekarang itu cenderung untuk berlogika. Sebenarnya dalam konteks logika itu sudah ada sejak dulu. Dan itu tidak boleh. Karena ketika logika itu tidak sampai, maka akhirnya menjadi tidak beriman. Kan begitu. Yang benar adalah pokoknya beriman. Pokoknya percaya. Ini kan yang susah. Ya. Sampai sekarang kan orang berusaha untuk selalu melogikakan hal yang gaib itu. Kalau itu berarti keturunannya Abu Jahal. Ketika istri dan anaknya diminta untuk naik ke kapal, apa kata istrinya? Ora mungkin. Udan ora tahu kok gitu kan. Wong nak Jogja ya petuk gitu kan ya. Piye to ngono to ya. Wong hujan saja nggak pernah kok numpak kapal. Itu kan bermain logika. Padahal Nabiullah mengatakan, ayo kalau mau selamat naik kapal ini. Tapi orang-orang itu kan banyak yang berlogika daripada yang punya keimanan gaib. Akhirnya apa? Yang ikut umur panjang itu papan atas. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, 100 tahun. Nah, yang papan tengah ya nabi-nabi ya Musa dan sebagainya. Kalau yang di bawah itu yang Nabi Yahya, Nabi Muhammad itu berkisar 60-an. Kalau Bapak Ibu sekalian ya ikut Rasul lah. Paling ora ya piro lah ya. Kalau Sleman itu yang tinggal di Sleman, expectation life-nya paling tinggi se-Indonesia. 76 tahun gitu kan. Kalau DIY itu 72 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu pengen panjang umur pindah Sleman. Gitu ya. Itu kan golek ke Mas Leli kayak ya atau Mas Suprono itu ya. Itu betul. Tapi saya jadi mari kita lihat kenapa ke orang Jogja itu panjang umur, keren. Karena orang Jogja itu ayem, nerimo gitu kan. Jadi ayem nerimo karo ndablek itu beda tipis. Ya, terserah Anda mau yang apa. Fenotipe podo nyantai gitu. Yang kedua, kita panjang umur karena seneng silaturahmi. Wong Yojo senenge pol silaturahmi. Kabeh dianggap konco dhewe, jape mede. Nggih mboten. Iyalah. Kabeh itu konco dhewe. Coba mahasiswa di penjenengan itu. Kan kebanyakan dari seluruh Indonesia. Itu lulus kuliah iku di Parahyangan ra anak iso basa Sunda. Karena orang Jogja itu akrab, kabeh dianggap sedulur. Wong wong Yojo kok ngomong ra cetha ning paham, itu Yojo tok. Coba bayang, wong Yojo tekoni wis dinganu durung. Apane? Anune. Nang anu gitu toh. Ini ada kemudian orang Jogjawi senengane ngomong Jawa. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya nggak bisa bahasa Jawa. Saya kalau ngaji campur-campur, mohon maaf. Kalau saya asli Jogja. Ya, wong Yojo itu kabeh Pak anu itu kabeh dianggap paham. Coba kalau di sekeliling kampus itu, kalau nggak pas luring gini, pas daring gini, Bu saya makan pakai es teh ayam. Berapa Bu? Jawabnya santai wae. 8.250. Sing luar Jawa judeg gitu 8.250 piro. Berapa Bu? 8.250. Berapa Bu? 8.250. Ya udah 4 tahun kalau di kami itu mesti iso basa Jawa. Sehingga kita panjang umur meskipun itu takdir Gusti Allah. Nah, zaman Nabi Nuh, orang itu mulai berlogika. Lalu yang kedua, zamannya Nabi Soleh, kaum Samud. Itu kan kesombongannya. Lalu mereka berlogika juga. Itu ujian bagi kita. Semakin pinter itu kita semakin berpikir. Mikirnya tambah beriman, atau tambah ngeyel. Umatnya Nabi Nabi Soleh, itu kaum Samud, itu ketika orang masih tidur di gua, dia bisa memotong batu untuk membuat rumah yang indah. Sekarang masih ada di lembah Samud itu, Nabi Soleh. Sampai Allah itu memberikan onta yang keluar dari batu itu karena mukjizat Nabi Soleh. Apa perintah Nabi Soleh? Pokoknya ini susu onta ini bisa mencukupi seluruh kaum. Yang penting kamu tidak boleh menyembelih. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Karena kepandaiannya dia sombong, serasa dipikir, beleh wae kan gitu. Akhirnya disembelih, apa yang terjadi? 1 minggu diberikan panas terik luar biasa.
Kemudian diakhiri dengan satu petir sehingga depan rumah masing-masing. Yang paling masyhur adalah logikanya Bani Israel. Sapi, apa kata orang Bani Israel? Bukannya samina wa ata'na. Tekoke karo Gusti Allahmu Musa. Kuwi sapine lanang apa wedok? Pernah dipakai megawe apa ora? Sapine gede apa idul? Kan begitu pertanyaannya. Sampai Allah menutup, Bani Israel itu terlalu banyak bertanya dan nyaris tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena mereka itu berlogika. Ini yang berbahaya. Jadi Mi'raj, Isra Mi'raj itu memang bukan tidak ilmiah. Mari sekali lagi saya bilang. Peristiwa yang kita tidak tahu itu Islam itu bukan tidak ilmiah. Otak kita yang tidak sampai 2,5 jam naik pesawat. Karena kecepatannya kan bisa sampai 700 km per jam. Sekarang 2 jam saja. Butuh waktu berapa lama untuk menemukan itu? 1000 tahun lebih. Artinya apa? Memang itulah Allah mengatakan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di gaib. Dan Allah tidak akan memberikan kepada orang kecuali orang yang diinginkan. Surat Al-Baqarah ayat 5. Ya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'in fil ardi wala fis samawati wal ardi. Artinya Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Bahwa di Al-Jin 2627 tidak akan aku berikan alimul ghaibi, ilmu ghaib hanya milik Allah. Fala yusiru alal ghaibi ahadin, dan hanya untuk Allah saja ilmu gaib itu. Illa manirtado mirasulih, kecuali yang aku berikan kepada rasul-rasulku. Jadi Rasulullah diberikan kegaiban itu. Makanya mulai sekarang logikanya yang nomor 2. Yang terakhir bab 3, apa yang saya garis bawahi? Coba lihat di Al-Isra. Aku perjalankan, itu kalimatnya. Aku perjalankan. Jadi Rasulullah itu sedang melakukan perjalanan. Perjalanan itu ya seperti Rasulullah. Mulai dari Masjidil Haram yang di Mekah sampai Masjidil Aqsa. Dan perjalanan itu perjalanan yang pasti. Ada aturannya kapan berangkatnya, kapan tujuannya, itu eksplisit. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aturannya jelas, naik buruk bersama malaikat Jibril, melewati kota-kota yang dibarokahi dening Allah, yang diberikan cahaya oleh Allah. Itu kan aturannya. Kalau belum sampai Masjidil Aqsa, Rasul tidak bisa mi'raj. Itulah perjalanan. Maka Allah mengatakan, aku perjalankan. Sedangkan kita hidup di dunia pilihannya 2. Ini perjalanan atau dibuat jalan-jalan. Nah, hidup ini adalah perjalanan, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu sakarepe dhewe. Keseleren, wegah mulih, ngelak leren. Ya, atau apa jenenge mumet ya leren, mulih wae. Itu jalan-jalan. Salah ya tidak wong jalan-jalan. Tapi perjalanan tidak boleh, harus sampai ujung. Nah, dalam Islam hidup kita ini dalam Isra Mi'raj sedang mengalami ini. Perjalanan yang horizontal dari satu titik ke titik berikutnya. Itulah perjalanan. Contoh jalan-jalan yang paling gampang itu saya. Kemarin saya ceritakan juga di PDM Godiannya. Kami itu kan sedang musim goes. Gitu. Perumahan saya ya do goes, bapak-bapak. Nah, akhirnya kami beberapa gitu goes. Tujuannya cetok. Dari perumahan, saya tinggal di perumahan The Paradise, Jalan Palagan. Jadi, terus kalau Bapak Ibu besok hayat, ya ngalor hayat, nah itu daerah situ rumah saya. Lalu tujuannya warung hijau di Pakem Ngulon itu. Wah, ternyata sing sehat-sehat itu maju, waduh letih, hampir sekilonan. Nah, kita bertiga sing ketinggal, pasukan lemu-lemu. Itu ketiga orang itu carry, lalu kita rembukan piye iki nututi opo balik gitu. Jadi kami itu istiqomah balik wong telu itu kan gitu, opo nututi yang ngeracanda, akhirnya bertiga balik ya ben balik jalan-jalan apa harus sampai apa warung hijau ya ora usah keselok ketinggal meneh balik. Nah, ternyata 10 meter enek bakul soto, nah, lalu rembukan, mampir, oleh ngelih, sarapan, akhirnya gue sih sini mengloro, foto karo nyoto, kan begitu toh, salah, akhirnya kami nyoto, oleh jalan-jalan, aturannya nggak ada, nah setelah nyoto setengah jam gembrobios,
ngobrol ngombe teh panas. Ya yang dari atas sudah turun. Melu mulai kan gitu toh. Tekan ke rumahan bareng padha le gembrobyos. Sing siji gembrobyos mergo kowe, sing loro mergo soto. Istri saya yo tekon, wah elok Mas kowe ngantek gembrobyos. Jelas saya itu batinku soto iki kan gitu. Nah, artinya apa? Itulah jalan-jalan. Ora tekan rapopo. Mulai yo ben gitu. Aturannya nggak jelas. Tapi kalau perjalanan nggak bisa. Nah, hidup kita itu sebuah perjalanan. Mari saya cuplikkan beberapa ayat Al-Quran. Hidup kita itu seperti apa? Mari kita mulai dari Arum 21-22. Ya, toh? Itu kan awal kalau saya mulai dari situ. Orang itu aswaja litas kunu ilahi. Berpasang-pasangan supaya kamu tentram bersamanya. Siapa yang dipasangkan? Kan gitu, ayat 22. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Apa? Orang yang beda sosial dan genetiknya. Lalu setelah itu menikah, lalu punya suami, jadi suami istri. Lalu kan kemudian beribadah. Bapak Ibu yang di sini masih hafal doa beribadah suami istri? Ini sudah 17 tahun semua ya. Masih hafal doa suami istri? Mas Suprono hafal? Allahumma barik lana fima ana. Wis ngono wae madang wae pokoke pikirane mesti do batin ya. Mulane ustate lemu, doane ming siji, Allahumma barik lana. Tapi sekarang musim biung mumet ya sama Mas Reli. Nah, kemarin itu kayak ngisi kuliah jam 1. Lu mahasiswa meneng apa tak pikir ya turu. Enak sih lucu. Kamu kok tidur tak ulang. Salah doa, Dok. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya wes. Jadi waduh. Jadi esok itu saya kan bisa mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ternyata nasi doa bismika Allahumma ahya ya wes. Malaikat yo seneng ya. Apalagi malam ini seraketok kamerane ini mesti ana sik sambil gletak iki ya ta. Ya rapopo santai wae. Ngaji itu kalau sambil turu itu ganjarannya malah akeh. Ya, atau ngantuk kok ngaji itu top. Nah, ya, ngaji turune wong ngantuk sambil ngaji itu ganjarannya tikel ping 17. Oh ya, hadis riwayat Agung Budianto. Ben ora ono turu ping 17. Arum 21, Arum 22. Lalu setelah itu menikah. Lalu kita memakai yang masyhur ya, bisa Al-Mu'minun 12-14, tapi saya suka yang Al-Aqaf 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'anhu kurha wa kamluhu wa fisaluhu salasuna sahra kata balagha asudu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzidni amaba. Lalu mereka itu mengandung, melahirkan dengan susah payah, menyusui sampai salasuna sahro 30 bulan, lalu menjadi kata balago asutu sampai dewasa, lalu 40 tahun. Lalu ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin Arab selamat gue banyak bertobat. Itu kan awal perjalanan, akhirnya kita berjalan setelah lahir itu. Ada di dunia. Di dunia nanti perjalanan itu untuk ibadah itu yang masyhur. Ya, bama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Membuat Allah itu bahagia. Jangan membuat Allah itu murka. Ya, apa yang membuat murka? Yaitu surat Al-Fatir ayat 40. Itu yang membuat murka. Huwallazi ja'alul khalaifa fil ardi. Kata Allah. Wa man kafara fa'alahi kufruh. Wala yazidul kafirina illa kufruhum inda rabbihim ila ma'tan wala yazidul kafirina illa kufru illa khosaron. Hanya membuat Allah itu murka, hanya membuat Allah itu menjadi mereka saling memperdaya. Siapa orang yang tidak percaya pada Allah SWT? Itulah perjalanan. Ujungnya akhirnya kita mati. Matinya kapan? Ada aturannya. Surat Al-Munafikun 11. Walan yuakhiluhi nafsan idza ja'a ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Tidak aku akhirkan kalau nyawa itu belum sampai batasnya. Dan hanya Allah yang Maha Kuasa. Itu aturannya. Tidak boleh ada orang yang melanggar itu dan tidak mungkin. Jadi pasti semuanya perjalanan itu. Maka dari itu beruntunglah kita masih hidup seperti ini dan semoga panjang umur. Nyun sewu, nyun sewu. Nah sekarang ini kan kematian itu cepat ya. Malaikat Israel itu kan mungkin perintahnya lewat WA sehingga cepat gitu ya. Jadi misalnya ya ada Bapak Ibu ingat ya, yang terkenal ya almarhum
Bapak Dalang Seno. Itu kan rumahnya dekatnya bapak saya. Bapak saya itu dalam Sumbersari, yang kidul dewe. Nah, Pak Seno itu sedayu lor dewe, gayam. Nah, setelah itu sore itu katanya yang ceritanya itu kan goes, telepon sama keluarganya njaluk kon metu lah gitu rape nak awak. Goes lah yo toh nak goes itu mesti sehat. Setelah itu dibawa pulang, ternyata bablas ke PKO Gamping, itu kan lurus kan sana. Ternyata kersane Gusti Allah, malaikat Israel sudah di sana. Malah kebenaran ketemu nang PKO Muhammadiyah Gamping. Akhirnya sore kan kapundhut. Siapa yang tahu? Tidak ada. Karena memang itulah sebuah perjalanan. Yang penting perjalanan ini, kalau Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita perjalanan dari lahir tadi, Al-Aqaf 15, nanti batasnya adalah Ali Imran 102, yang sering dibaca oleh khotib-khotib Jumat. Kalau nggak baca ini, batal, ya nggak sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa orang beriman bertakwalah sesungguhnya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Itulah batas. Kita nggak akan bisa mundur, nggak bisa maju. Yang penting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang jadi masalah kita tidak tahu batas ini kapan. Maka kegoiban itu menjadi muncul. Nah, di samping perintah sholat, itu adalah mi'raj pada Allah SWT. Jadi perjalanan itu ada dua, horizontal dan vertikal. Horizontal itu Isra, dari masjid ke masjid. Ada ulama yang menggambarkan hidup itu dari masjid ke masjid. Makanya yang kakung-kakung ini, para laki-laki itu kalau tidak ada uzur, pagi itu harus subuhan di masjid. Nanti malam isak di masjid juga, kan ngata. Jadi subuhan, laki-laki itu nang masjid, ibu-ibu di rumah. Kecuali ada uzur, karena wanita sholihah itu utamanya memang sholat di rumah. Kalau tidak ada uzur, silahkan datang ke masjid. Ibu-ibu wanita sholihah sholat di rumah, sholat wajib. Bapak-bapak, ya kalau sholat di rumah berarti bapak-bapak sholihah. Ada dikai rok gitu. Maka dari itu mulai sekarang mumpung masih ada waktu dari masjid ke masjid. Malam kalau bisa kondur ya isaan di masjid. Itu subuhan. Nanti ada nikmat yang luar biasa. Nah, inilah perjalanan itu. Penutup saya adalah monggo kita belajar. Satu, memang ini perintah sholat. Pak Direktur tadi sudah mengatakan kenapa ini menjadi istimewa, karena biasanya ditransfer lewat malaikat Jibril. Tapi dalam konteks sholat, maka langsung diberikan oleh Allah melalui proses yang istimewa, Isra dan Mi'raj. Yang kedua, ini memberi pelajaran pada kita. Hidup itu tidak semua harus dilogika. Harus kita percaya. Kita itu nikmat karena punya kegoiban. Udahlah. Saya itu 12 tahun hidup di luar negeri. 6 tahun saya di Jepang, 3 tahun saya di Australia, sisanya saya di Inggris. Negeri-negeri itu banyakan sekuler. Ya, kebetulan tempat saya itu. Mereka tidak percaya kegoiban. Nikmat orang itu kalau ada kegoiban, kadang-kadang merasa ayam, ngaji jadi ayam, sholat jadi ayam. Ya, contoh aja yang paling kecil. Misalnya ada yang sudah punya cucu, ya, sama kakek atau neneknya. Apa yang terjadi? Kuangene raja mak. Wah, wis to. Yuk ditutui ming HP Android enek putune. Lah kok simbahe guyang-guyu wong loro. Padha le ra untu, kan gitu toh. Weh, malah ana sing petuk iki putune sapa gitu. Ya seputumu, Mbah, gitu kan ya. Lalu hanya dalam hitungan 2 menit, 3 menit, hatinya menjadi tenang. Itu goib. Ayo, mau dianu gimana? Mau diarahkan ilmiah gimana? Ming wero putune guyu kok njuk bahagia. Ming weruh putune wawe gitu kok iso bahagia. Mau pakai logika yang mana? Ya logika Allah SWT memberikan ketentraman atau bah 40. Sakinatau alaih, sakinatau Allah wa anzala sakinatau alaih. Allah akan menurunkan ketentraman di dalam hati mereka. Karena apa? Allah menurunkan apa? Bijunudil lam tarauha. Allah menurunkan tentaranya yang tidak kelihatan. Maka monggo di STI ini biasakan untuk merasa nyaman dengan kegoiban ini.
Ndonga sik tenanan dadi ayem. Maca Quran sing apik dadi ayem. Salat sing anu dadi ayem. Itulah keghaiban. Demikian Bapak Ibu sekalian, pas ini 20.45 gitu ya. Masih ada waktu 15 menit kalau ada diskusi atau hal-hal yang perlu kita bicarakan atau ditanyakan. Demikian, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agung Budianto atas pemaparan kajian pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan pada acara tanya jawab, saya ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Bapak Muhammad Idris dan Bapak Winoto selaku pengurus Yayasan Kartika Widya yang telah menyempatkan hadir dalam pengajian virtual pada malam hari ini. Baik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik mahasiswa, bagi yang akan bertanya, kami persilahkan bisa raise hand atau bisa langsung, monggo silahkan. Saya Pak Prono. Iya, Monggo, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini perjalanan gaib ini menarik Pak Ustadz. Nggih. Dan disebutkan di situ di langit yang ke-7, kemudian langit ke-8 ada Sidratul Muntaha, kemudian langit ke-9 ada Mustawa, kemudian baru masuk ke arsy-Nya Allah. Nah, ini langit-langit ini kalau dikomparasi atau dicocok-cocokkan dengan galaksi, Ustadz. Nggih. Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda. Ini apakah yang dimaksud langit itu adalah dari satu galaksi kemudian masuk galaksi yang berikutnya? Dan kalau kita ini berada di galaksi Bima Sakti yang paling terdekat dengan galaksi kita ini kan galaksi Andromeda. Dan jaraknya antara galaksi Andromeda dengan bumi ini kan 2,5 juta tahun cahaya, Ustaz. Nah, ini barangkali apakah bisa dicocokkan yang namanya langit itu dengan galaksi itu, Ustaz? Nggih. Baik, matur nuwun Pak Direktur. Jadi gini, saya akan merujuk pada beberapa hadis bahwa Rasulullah itu ketika Mi'raj, itu memang beliau itu turun dari satu langit ke langit berikutnya. Tapi tidak pernah ada rujukan yang terkait dengan galaksi. Karena kalau saya pribadi, itu saya tidak menghitung jarak Mi'raj itu dengan hitungan manusia. Karena menurut saya, yang nama ars, ya, saya pribadi loh ya, pemahaman saya, ars atau langit itu sesuatu yang gaib. Kalau kita melihat langit, itu adalah sebuah batas pandangan manusia. Apakah itu galaksi yang nomor berapa, saya tidak tahu. Kenapa demikian? Saya memakai surat Al-Sajdah ayat 5. Itu mengatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabirul amro minas sama ila ardi. Suma ruju ilai fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Urusan langit dan bumi itu urusanku, kata Allah. Lalu aku hitung urusan itu, hitungan itu menjadi hitungan akhirah, maka miqdaruhu kadarnya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitunganmu, begitu. Kalimatnya itu jelas begitu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitunganmu, gitu. Jadi kalau kita mau menghitung urusan akhirat, misalnya urusan duit 1000 gitu, maka urusan kita itu menjadi 365.000 karena 1000 tahun. Makanya hitungannya kalau itu nikmat 1000, ya nikmatnya di akhirat itu 365 juta. Jadi kalau hitungan manusia itu tadi dikatakan misalnya 1000 kecepatan cahaya, maka di akhirat yang sebenarnya itu tidak 1000, tapi 365 juta.
hitunganmu. Makanya saya tidak begitu setuju dengan hitungan-hitungan itu. Walaupun hitungan-hitungan itu Allah hanya akan mengatakan dalam konteks ini asyhadu hitunganmu gitu loh ya. Hitunganmu itu kan kayak gitu. Urusan Allah memang tidak diberikan. Kalau kita percaya, ya percaya saja. Masalahnya kalau kita pakai hitung-hitungan, hitungannya salah. Apakah kita lalu tidak percaya kepada Isra Mi'raj? Kalau itu yang terjadi, ya itulah Abu Jahal. Kita mau percaya kalau ada hitungan yang bisa pasti. Karena konteksnya Abu Jahal mengatakan 1 bulan perjalanan kok cuma semalam. Nah, berarti saya nggak percaya. Nah, yang saya takutkan di situ, Pak Direktur. Kalau selevel Pak Direktur, selevel teman-teman yang sudah keimanannya kuat, itu sekedar hitung-hitungan. Tapi kalau orang-orang yang lemah atau terbiasa dengan kelemahan itu, sehingga akhirnya, nah, bener ini. Berarti nggak masuk akal ini Isra Mi'raj. Wong kecepatan cahayanya sekian kok bisa sampai. Naik apa? Kan begitu. Lalu pertanyaannya, ketika itu tidak sampai, apakah lalu kita nggak percaya? Jadi dalam konteks itu saya nggak bisa menjawab apakah itu galaksi itu Sab-7, kalau saya mengatakan wallahu alam bisawab. Karena kalau pakai hitungan itu nggak nyambung. Kita itu nggak akan pernah bisa nyambung ketika bicara tentang kegaiban. Artinya kalau memang itu dihitung lalu membuat kita semakin beriman, ya alhamdulillah. Yang berbahaya negeri ini adalah opo-opo nganggo hitungan otak manusia. Berulang saya mengatakan, bukan karena Islam tidak ilmiah, otak manusia yang tidak sampai. Keterbatasan itu yang membuat hitungan-hitungan manusia menjadi tidak nyambung. Nyun sewu, Pak Direktur. Begitu maksud saya. Jadi saya tidak ke arah sana karena itu kalau menurut saya hitungan itu nggak akan pernah benar. Ya, maksud saya apakah itu benar dan tidak itu kita tidak akan tahu. Taruhannya nanti di padang mahsyar saja kan gitu. Karena Allah sudah mengatakan bahwa di surat Al-Jin 2627, saya itu nggak akan pernah memberikan kegaiban itu kepadamu. Ya aku beri itu hanya Rasul saja. Nah, masalahnya kita kan bukan Rasul, kan begitu. Nah, kalau kita itu mimpi, ya ini hanya joke saja. Ada orang yang mengatakan, aku mimpi untuk ilham, gitu kan. Wong saya seneng weanan, seneng duit untuk ilham, mesti belkedes kalau saya bilang gitu. Kayak saya itu ngimpi mesti ramutu. Nah, ngimpi ming werna loro ya saya itu. Siji duyak wong edan, loro ngimpi kepoyo, wis ramutu kabeh to itu. Ya ra masuk akal itu kan ya. Tok ngono kok muni entuk ilham. Wong saya seneng duit, seneng ilham gitu kan. Nah, karena memang Allah sudah mengatakan kegaiban itu hanya aku berikan pada Rasul gitu loh. Yang aku kehendaki, bukan kepada manusia yang lain. Ngaten, suwun sewu Pak Direktur. Terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi, monggo. Monggo, ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu atau adik-adik, silakan yang mau bertanya. Saya persilahkan. Bisa lewat chat juga. Lewat room chat juga boleh kalau seandainya nanti malu. Ini saya mungkin sambil menunggu, ini kan mau puasa, ini sedikit intermezzo. Puasa itu perintahnya gaib, pelaksanaannya menjadi syahadah. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya maka kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya perlu ingatkan, puasa Ramadan itu perintah gaib. Hasilnya juga gaib. Jangan disahadahkan. Makanya sekarang ada kecenderungan puasa itu dibuat logika. Akhirnya orang puasa itu sama dengan diet. Ini loh yang nggak bagus itu. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, kalau non Muslim ikut puasa Ramadan gimana? Ya nggak apa-apa. Apa masalahnya ya silahkan kan gitu. Nah, mereka kan berpikir puasa itu diet. Kita itu kan enggak. Tapi yang terjadi kan kita kayak diet. Apalagi Ustadz, urung situ gak lekas wis ngomongi gini. Bapak Ibu, puasa Ramadan itu seperti perut kita itu gilingan gitu. Sudah setahun dipakai terus. Nah, besok mau istirahat. Saya kan bingung. Ya Ustadz petuk gitu kan ya. Weteng dikira gilingan pari saya bilang gitu ya. Selipan. Istirahat. Siapa sih kondo? Ya tetap bekerja. Dan itu bukan titik daripada proses puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Menunjukkan ketaatan. Akhirnya karena itu diet, ibu-ibu bingung. Wah, mulai dihitung supaya puasa segar sepanjang hari.
Wah, makan itu kalau beras sekian nganu kalori, kemudian itu daging berwarna ini, lalu buah berwarna oranye jumlahnya sekian. Sejak kapan wong miskin itu milih buah? Ya, wong miskin iso mangan, ya alhamdulillah. Mana ada hadis yang mengatakan itu bahwa puasa itu segar sepanjang hari? Tidak pernah ada. Yang ada itu orang puasa, gaibnya adalah lapar dan dahaga. Sehingga nanti diakhiri dengan sedekah zakat fitrah karena pernah merasakan lapar dahaga, tidak enaknya jadi orang miskin. Lalu mereka itu menambah jumlah sedekahnya. Tapi kalau selalu segar sepanjang hari, coba baliho-baliho itu. Puasa segar sepanjang hari itu dudu poso. Poso itu kudu ngelih, kudu lemes. Lalu ada muncul tidurnya orang puasa itu ibadah, jadi istiqomah, pagi turu nganti sore turu wae. Karena logikanya hanya itu terus, logikanya diet. Ya, padahal tidurnya orang itu adalah orang yang begitu lapar, begitu lemes sampai tertidur. Itu loh orang yang mengorbankan hidupnya. Orang kok diniati bismillah aku turu. Nah, ada lagi yang mau pakai logika. Puasa itu membuat sakit sembuh. Sejak kapan? Cari hadisnya yang memerintahkan puasa supaya mahnya sembuh. Saya rasa mau nanya Bapak Ibu sekalian. Ada nggak orang yang puasa mahnya tidak sembuh? Mati ada nggak? Ya banyak. Tapi kan bukan berarti puasanya yang salah. Tapi logikanya, pendekatannya yang hati ustadz itu mesti ngomong itu kan ya apa di logika ben gini enggak, supaya kamu itu taat saja lah itu. Kalau puasa nanti rame ya toh, ada yang nanya ke saya, Ustadz kalau sin enggak batal enggak, wah lucu nih itu ya. Saya nanya, vaksin itu lewat lengan atau lewat cangkem? Aku bilang gitu tuh ya. Lagi lengan Ustaz ya wes ora batal gitu kan. Rano apa jenis vaksin kok. Ada lagi Ustaz kalau infus gitu. Batal enggak jadi gitu. Nah, saya nanya, "Kowe infus ngopo?" Ya sakit ya sudah. Kalau sakit enggak usah puasa, saya bilang gitu. Infus, saya bilang gitu. Nah, nenek lucu, kalau badhe infus nopo? Beras kencur. Wah, ora mutu kan gitu kan. Nah, hal yang seperti ini monggo, pokoknya nikmatilah kegoiban itu. Kita bahagia ya karena goib. Kita menjadi tentram ya karena goib. Loro mari ya mergo goib. Loro kok mati gitu kan, goibe Gusti Allah. Wong kok dadi lemu, ya itu ora goib, kokean mangan gitu ya, kayak saya gitu. Ya, begitu kira-kira untuk mengisi saja. Oke, monggo masih ada. Mungkin kalau dikaitkan dengan pandemi COVID ini, Ustaz. Oke. Ini kan tadi menarik itu masalah ada logika segala. Nah, sekarang kan malah banyak berlogika kalau ke masjid itu malah nanti bisa tertular, Ustaz. Makanya akhirnya awal-awal kemarin banyak masjid yang lockdown. Bahkan kebetulan masjid di dekat kampus kami ini juga masih tertutup. Ya hanya melayani untuk intern, tidak melayani ekstern. Nah ini disebut Ustaz. Kalau itu kan nanti kita pendekatannya adalah pendekatan pakai rusoh. Ya, pendekatan rusoh. Nanti hukum fikihnya bukan hukum fikih yang itu, tapi pendekatan untuk sebuah darurat. Jadi darurat itu kan ada 3. 1 yang ringan, 2 yang tengah, yang ketiga itu yang wajib. Wajib itu darurat yang harus diambil. Kalau tidak diambil dosa. Begitu toh hukum darurat itu. Jadi orang yang darurat kok tidak mengambil lalu menimbulkan masalah itu berdosa. Nah, COVID ini masuk golongan itu. 1 syaratnya kalau dia melakukan mengancam manusia. 2 mengancam orang lain sampai kematian, maka harus diambil. Kan begitu. Nah, kalau yang ringan itu yang tidak perlu diambil. Misalnya puasa ngelih, itu tidak usah diambil, itu sudah biasa. Nah, dalam konteks ini, kalau saya ini adalah konteksnya adalah kita berusaha. Itu COVID itu bukan goib. Itu loh yang saya selalu sampaikan. Goib, COVID itu syahadah. Pendekatannya harus syahadah. Seperti orang pengen duit. Apa cukup dong? Karena duit itu syahadah.
Masa pengen duit ming dongan, malaikat yo geting ya toh. Donga njaluk duit ora iso. Karena syahadah, usahanya harus syahadah. Maka usahanya adalah bekerja. COVID itu bisa saya lihat, gitu loh teman-teman sekalian. COVID itu bisa saya lihat, itu barang bukan barang gaib. Makanya usahanya harus syahadah. Makanya masjid, karena ini syahadah dan jelas, maka apa? Ada penularan, ada buktinya. Dua, memang dia itu tetap masif meskipun OTG. Penularan lewat hidung atau lewat udara. Ini kan bukan gaib ini. Maka pendekatannya adalah jaga jarak. Dua, memakai masker. Yang sakit jangan ke masjid. Gaibnya Gusti Allah yang menentukan. Ngatan Mas. Terus kalau saya itu gini, gampang wae lah. Masjid itu mbok jadi contoh yang baik. Jangan masjid kok malah jadi tersangka. Gitu. Wes cedok. Semuanya cetok ini syahadah. Mosok anak ulama sik ngomong, "Woi, ora apa-apa, Covid itu dongani wae," gitu. Kalau saya nak pengen mati dhewe, aja ajak-ajak, begitu loh. Jangan ajak jamaah yang nggak tahu. Mosok pas musim kayak gini kok malah suruh buka masker. Itu kan enggak benar itu. Itu berarti apa? Takabur. Sudah cetok Al-Anbiya 35, ini diberi COVID. COVID itu fakta, tidak terbantahkan. Makanya saya itu sering bingung, jujur saja. Wong saya itu iso ndelok kok. Kok jarene ra ono piye? Wong saya itu iso ndelok kok. Itu syahadah kok. Seterusnya itu bisa dilihat ketika kita ditumbuhkan itu. Mosok jarene ra ono. Nah, terus kalau saya dalam konteks COVID, ya saya setuju tetap ada kegaiban. Tapi bentuknya, objeknya adalah syahadah atau bentuk nyata, empiris. Usahanya harus empiris. Jadi kalau masjid di dekat kampus masih tutup hanya untuk intern, nggih ra apa-apa. Masjid kampus nggih nggih. Ya, UGM itu kan hanya untuk Jumatan. Tapi kalau besok Ramadan kita tutup. Ya, kita tutup karena apa? Kami tidak mampu menseleksi mana yang positif, mana yang negatif. Ya, sehingga apa? Berarti nanti masjid kampus bisa jadi epicentrum baru kan kula niku. Karena kabeh wong kan nek nang Jogja biasanya pengennya ke masjid kampus. Mungkin dulu alumni UGM misalnya atau lalu pengen mampir. Nah, kenapa lah? Baru saja ya Mas, saya sampai judek. Nah, istri marbot masjid kampus kan kemarin meninggal karena COVID. Wangel banget itu di logika. Lah kok sih mati deknen padahal dia bentino adzan misalnya gitu. Ya ora apa-apa itu gaibnya. Nah, kami yang tobat, saya kan sekretaris masjid kampus. Nah, saya yang pusing itu. Akhirnya di lockdown masjidnya gitu. Semuanya harus di tracer ya karena istrinya meninggal kebetulan ya. Tapi alhamdulillah kemarin beliau sudah pulih mental dan fisiknya gitu ya. Sudah siap untuk menikah lagi ya. Gitu ya. Iya. Ngaten ya Mas. Pokoknya semuanya sehat, jaga kesehatan lah. Nggih. Pun matur nuwun. Moga ada yang mau bertanya? Baik, kalau mungkin Pak Rifai, moga. Kalau enggak ada saya mau lanjut Pak Prono. Moga Pak Rifai. Ini mengkonfirmasi Ustadz. Yang kaitannya dengan sholat 5 waktu itu. Siap. Kalau enggak salah kan Rasulullah sebelum Mi'raj itu sholat sunnah 2 rakaat. Apakah itu untuk sholat 5 waktunya itu sebelumnya belum ditetapkan, tetapi sholat itu sendiri sudah ada. Dan karena di zamannya Nabi Isa pun sudah ada sholat, di zamannya Nabi Musa pun sudah ada sholat. Hanya saja kaitannya dengan yang wajib 5 waktu itu declare-nya adalah pada saat Isra Mi'raj itu Ustaz. Monggo Ustaz. Matur nuwun Pak Rifai, leres sangat nih. Jadi memang sholat itu, istilah sholat itu memang ada sejak zaman Nabi Ibrahim saja disuruh sholat. Cuman tidak pernah diterangkan bentuk sholatnya seperti apa. Bahkan di dalam Al-Quran, bentuk sholat Rasulullah itu nggak pernah diterangkan. Sampai sekarang. Ya, cara sholatnya Rasulullah itu kan ada di hadis. Ada di sholatlah seperti aku sholat. Makanya sholat kita itu ada agak berbeda pada beberapa hal. Karena tergantung dari perawi hadis yang melihat Rasul sholat.
ketika itu sholat 2 rakaat gitu, nah, mungkin itu sampai sekarang pun kan tidak ada keterangan apakah itu sholatnya seperti yang dianggap sholat seperti yang diperintahkan Rasul atau sholat bentuk dari sebuah ketaatan seperti nabi-nabi sebelumnya. Sehingga ada istilah suhuf. Bapak Ibu kan sering biasa sangat familiar dengan suhuf. Nah, surat Sabihis itu kan diakhiri suhufi Ibrahim wa Musa. Itu kan bentuk-bentuk ibadah yang tertulis di dalam lembaran-lembaran yang tidak di dalam kitab. Yang kedua, ya, betul tadi Bapak Direktur ngendika bahwa sholat itu dideklarkan 5 waktu ketika Mi'raj itu. Bahkan Rasul itu mengatakan sholatlah seperti aku sholat itu setelah Isra Mi'raj. Bukan sebelum Isra Mi'raj. Jadi sebelumnya Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan sholat seperti sholat 5 waktu yang ada. Tapi hanya mengajarkan tentang ketauhidan. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan saya matur itu kan tahun 10 tahun kenabian Rasul. Diberikan perintah sholat itu. Dan sebelumnya Rasul ikut mazhabnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan lewat jalur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baru kepada Rasulullah SAW. Lalu yang jalur satunya kan dari Nabi Ishak, ya, lalu menurunkan Nabi Musa, lalu Bani Israel. Ya, tapi ada yang menarik juga. Ketika itu, meskipun sudah diperintahkan sholat 5 waktu, Rasul itu masih sholat ke Baitul Maqdis. Ini loh misteri-misteri dari Allah SWT itu. Kenapa? Karena waktu itu Ka'bah sudah ada, tapi setelah perintah sholat kok tidak ke Ka'bah, tapi justru ke Baitul Maqdis. Nah ini mau menguatkan bahwa pada saat itu sholatnya Rasulullah yang dikatakan Pak Direktur tadi ada 2 rakaat sebelum sholat ini adalah sholat tidak seperti yang sholat 5 waktu. Walau alam bisawab. Saya bukan ahli fikih ya atau sejarah sehingga logika saya seperti itu. Ngaten Pak Direktur. Maturun Pak Ustadz. Iya, matur nuwun. Dan itu yang saya uji Pak Direktur, itu masih jadi perdebatan loh, yang sholat 2 rakaat itu. Oh, nggih. Jadi ada ulama yang tidak setuju dengan istilah sholat 2 rakaat itu. Karena betul ketika pun Pak Direktur kan baru dideklar sesudahnya. Maka ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan Rasul melakukan 2 rakaat itu. Dan saya termasuk yang tidak sepakat. Ya kan ya nggak apa-apa. Yun sewu, biasa menikah. Ada lagi monggo. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang akan bertanya. Baiklah, mungkin kalau tidak ada, malam karena sudah malam, sebelum kami tutup, mohon perkenannya dari Ustadz Agung Budianto mungkin bisa memimpin doa penutup. Monggo Ustadz. Oke. Bapak Ibu sekalian, monggo kita akhiri dengan doa. Kita dherekaken nyuwun sewu. Mugi-mugi kita semua selalu mendapatkan kebaikan. Kemudian STIEU ini juga IEU ini akan selalu diberikan berkah rahmat dari Allah SWT karena piantun-piantunnya masih rukuk dan sujud dengan khusyuknya. Hadis qudsi mengatakan Allah itu akan menurunkan azabnya. Tapi aku tunda azabku, kata Allah, karena masih ada orang tua yang rukuk dan sujud dengan khusyuknya dan orang tua yang ibu yang menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadi seandainya STE IEU ini nanti selalu diberikan kebaikan, keselamatan ya karena Bapak Ibu sekalian masih rukuk dan sujud dengan khusyuknya. Monggo dipun pertahankan, mungkin Gusti Allah selalu menambah-nambah kebaikan itu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujib da'wat ya khatil hajat. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim.
Panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah Amin. dosa-dosa kami. Amin. Dosa-dosa kedua orang tua kami. Amin. Leluhur kami. Keluarga dan keturunan Amin. kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Amin. Jangan panggil kami ya Allah ketika dosa-dosa kami belum Engkau ampuni. Jangan panggil kami ya Allah ketika amal kami belum cukup untuk masuk surgamu ya Allah. Amin. Seandainya Engkau matikan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami semua ini ya Allah dari halangan dan ujian. Sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Rabbana atina miladunka wa ahyi lana min amrina rosada. Allah nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban, wa amalan muttaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu sehat walafiat bersama keluarga, dan STIE EU ini akan selalu menjadi bagian dari amanah Allah SWT kepada kita sekalian. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dulu Pak Prono. Ustadz Agus Sugianto. Baiklah, karena sudah penghujung acara, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Aku membawa acara, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Dokter. Matur nuwun. Nanti pinanggih lagi. Monggo pinara Bapak Ibu kalau tidak palagan. Monggo nanti ayam Artomoro ke kiri. Ampun kesupen ngasto kresek. Bareng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Mas Radit. Dalam Mbak Leli. Sugeng dalu. Dalu Mbak Leli. Monggo dipun unjuk. Nggih, matur nuwun Mbak Leli. Monggo. Saya ke mawon. Minum sendiri-sendiri. Ini Ustadz komplit loh. Ustadz kedua ini, Ustadz Radit ini. Monggo dilanjutkan. Mana Pak Leris? Ya Pak Leli. Ayo gitu disambi. Ambil apa deh? Oh, ngopi ya. Weh, ampuh tenang. Ngeri. Wait mau Mas Leli itu ngampet loh, ngelih kuwi. Pak Bin. Halo Pak Bin. Halo. Makasih Pak Win udah hadir. Maaf telat sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Mbak Yuyun telat. Oke, nggak apa-apa. Berarti tak rungokke terus kok mau ngantek-entek. Seharian full rapat ya Pak Win ya? Lah nggih, kesel jebule. Apron? Mantap jiwa. Asa dibaca ya. Itu Pak Rifai tadi Pak Winoto itu meminta ada acara seperti ini offline gitu. Nanti mungkin besok-besok diadakan offline. Oh, nggih. Iya. Iya Pak Rifai, beda loh rasane Pak Rifai. Untuk yang perdana yang ngisi Ustadz Winoto Soekarno. Nah, iya, setuju.
Engko malah tak ajari ngombe kuwi engko. Ngombe kopi ya, Pak. Ngombe karo udut cari hisap. Oke, gitu ya kawan-kawan nggih, pamit. Matur nuwun pamit. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Pak Idris. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih kangen-kangenan bertahan di sini, monggo. Tak Mana, pamit. di mana? Oh, Makan Bapak. di rumah masing-masing. Nyanyi karaoke. Halo Bu Nunu. Monggo Bu Nunu. Mulai nyanyi Bu Nunu. Nganggo nyanyi lah, mau kira nganggo nyanyi wah tak enteni. Ini kok petengan to, Ti? Dhewean aku ki lo nek wah. Varian di Pak Ari karo Pak Wali Kota. Oh. Iki sih streaming. Mateni sih. Oke, sugeng dalu sedaya. Monggo istirahat. Oh, para jumpo. Bu Andri masih ada po iki? Ayo kan. Bu Andri kuwi lho. Bu Andri langsung Masih. Oh, masih. Oh, nyambi ngomong kok yo. mau wis gage-gage arep ngomong bapake jare. Bu Andri, Bu. Bu, tampakkan wujudnya, Bu. Aku isine. Sesuk wae, Bu. Bapakane, Bu. Saiki nyambi nginem dadine ora karu-karuan. Pak Kunto iki sing ulang tahun kapan gitu? Pak Kunto, ayo nyanyi Pak Kunto. Pak Kunto nyanyi. Piye, BBP wis tak WA lho. Bebep. Lagi marahan si Bebep. Lagi marahan. Pak Kunto makasih lho. Keduse wis tekan kene yo. Lah, wis ta? Waduh. Wah, iki anu iki. Tekan iki piye? Bisa. Pelanggaran tenan iki. Wah, malah yang adoh sik iki piye iki? Saiki ya. Oh. Lah. Wes. Siap Bapak Ibu tak pamit. Pak Neris, Pak. Ya. Nyanyi buat Pak Kunto dulu itu loh, selamat ulang tahun itu loh. Saya tak mohon diri ya. Oke. Ya. Iya, di rumah ini. Oke, monggo saya juga mengundurkan diri. Oke, sugeng dalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besok jumpa lagi di kampus. Komunikasi tak terbatas kalau di sana. Oke, saya juga pamit dulu. Assalamualaikum. Passwordnya pulang Pak Leli. Kan aku ora. Biar Pak Sigit toh. Terus. Oke toh. Burung tak Pak Haji. Untuk kiriman sekolah anu, syukurannya Bu Yuyun. Oh iya. Kok akeh sing syukuran to Dek ketoke deten riku. Heeh. Iki sekamane
Pak Radit mau. Terus kangen Pak Kunto. Bu Yuyun. Anggisro lu. Pakai tenan nih. Anggisro lu. Halo, Bro. Berapa Pak BK? Kapiro. BK. Pak Lo tak pamit nggih. Pak Ibu pamit nggih. Nggih, monggo-monggo. Ampun dalu. Pun Pak yo ning omah to iki. Nggih to, ketok to nang omah iki lho. Ketok. Ampura ketok dalu ki arep ngopo? Lah wis bengi sih. Pun dalu Pak Radit to. Nggih. Mbak Andri ning gua iki ta ya? Hah? Kok peteng nggih? Nggih. Kok peteng ning gua? Nggih, pun meh niki. Kok tak telepon ke Pak Farid, ben iso rada bengi meneh. Iki pun dilirak-lirik mawon nih, dilirak-lirik. Pun nggih, Assalamualaikum. Monggo.